Jadi hikmah beriman kepada qadha dan qadar itu adalah sesuatu yang menjadikan kita manfaat, mendapatkan faedah ketika kita diperintah banyak beriman kepada qadha dan qadar. Dan di antara hikmahnya beriman kepada qadha dan qadar itu adalah satu, tidak berputus asa. Uraiannya tadi adalah sesungguhnya kita tidak mengetahui sesuatu dari qadha dan qadarnya Allah illa idza waqa'a, kecuali apabila telah terjadi, baru terjadi tahu. Makanya syariat Islam tidak boleh orang itu meramal-ramal, mendahului takdirnya Allah. Ya. Badi besok begini, nanti begitu. Anda boleh, itu namanya mendahului takdirnya Allah. Enggak boleh. Berikutnya saya baca kembali, maka setiap apa yang lepas dari kita, yang tidak bisa kita raih itu ya, dari harapan atau cita-cita kita, fahuwa bi qadha'illahi wa qadarihi, maka itu adalah sesuai dengan qadha Allah dan qadarnya. Jadi kalau ada orang yang enggak berhasil sekalian, itu bukan karena kita misalnya orang mencarimu bodoh, kita enggak, ini belum takdirnya. Orang tani misalnya enggak berhasil bukan karena saking bodohnya orang tani, enggak. Tapi ini ada unsur bahwa itu adalah takdirnya Allah Ta'ala, dikembalikan kepada qadha dan qadarnya Allah Ta'ala. Kita lanjutkan. Wala na'lamu madza sayaqa'u 'alaina fi mustaqbalina, dan kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi ya pada kita fi mustaqbalina, di waktu kita yang akan datang. Diulangi mana iki penjelasannya. Jadi gak ono sing weruh waktu yang akan datang, yang mustaqbal itu ya, nggak ada yang tahu. Tadi saya jelaskan, kok misalnya orang itu tahu, nggak keluar dari rumah karena nanti di jalan dia misalnya tertabrak apa gitu ya, ndolok omah wae. Misalnya ada orang makan, naudzubillah, terus keleleken ri, wah kok keleleken kok, saya gak makan di sini ya gitu, nggak begitu, nggak tahu kita itu ya, itu. Nah, ini keyakinan yang harus benar-benar kita fahami yang sekalian, kita percayai bahwa peristiwa yang akan datang itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ini wis terjadi ya bro. Nah, dulu pernah saya ceritakan itu, ada orang sepedanya hilang itu ya, lalu kemudian datang ke disebut orang yang pinter. Lalu dijelaskan, sepeda sampean ini masih muter-muter di sini, gitu ya. Nebak-nebak dia itu, padahal nggak tahu. Ternyata ketika sudah pulang, ada berita sepedanya itu sudah di Sidoarjo sana, gitu ya. Itu kan berarti nggak tahu tapi nebak, ngarang-ngarang, ramal-ramal, itu nggak benar. Makanya kalau ada pertandingan apa, memperkirakan boleh, tapi nggak boleh memastikan, lalu diramal, apalagi kemudian taruhan pakai menjadi perjudian, biasanya kan begitu ya. Naudzubillah. Oke, kita lanjutkan. Fa ammal mu'minu, maka adapun orang mukmin, jadi kita semuanya adalah menjadi orang mukmin. Mal ditulis mal, ya, akmal. Fala yazalu yarju li nafsihi, maka hendaknya selalu berharap untuk dirinya. Rahmatallahi wa taufiqihi. Rahmat Allah dan taufiknya. Begitu anak sekalian. Jadi karena kita ini nggak tahu takdir kita, di waktu yang akan datang itu kita nggak akan terjadi apa yang akan terjadi pada diri kita, kebaikankah atau misalnya keburukankah, ya, kesuksesan atau misalnya kegagalan, nggak tahu. Maka sebagai orang yang beriman, ya, di dalam menjalankan semua aktivitasnya senantiasa berharap kepada Allah. Harapan apa aja? Rahmat Allah, kasih sayangnya Allah. Jadi kalau kita dikasih sayangi Allah, pastilah kemudian kalau ada hal-hal yang menimpa kita, misalnya kok tidak baik, itu pun kita masih bisa menerima dengan baik. Wa taufiqihi, dan taufiknya. Apa taufik itu ya? Taufik itu makna bahasa Indonesia itu yang agak memper itu pertolongan. Supaya kita ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Dan taufik yang paling agung yaitu iman Islam, gitu ya. Seperti itu.
Jadi harus berharap kepada Allah. Makanya berdoa kepada Allah. Biasanya orang mukmin itu kalau melakukan sesuatu berdoa ya. Mau bepergian dia berdoa, mau keluar rumah dia berdoa, mau mengerjakan sesuatu berdoa. Itu adalah bentuk dari harapan kita kepada Allah untuk diri kita supaya Allah Ta'ala memberikan rahmat dan pertolongan kepada kita. Kita lanjut. Sudah ya, bisa diikuti ya. Wala yastab'idu khusula muradihi, dan tidak dapat menghindar, tidak dapat menjauh, menghindari ya. Khusula muradi, peristiwa yang dikehendaki. Anak-anak sekalian, kalau peristiwa itu anak sekalian sudah ditakdirkan Allah Ta'ala menimpa kita, gak akan ada orang yang bisa menghindar. Mahma aduma, bagaimanapun besarnya ya. Idza sa'adau al-qadar, apabila telah terjadi padanya al-qadar, qada dan qadar tadi ya. Sudah takdirnya. Menjauh tambah kena gitu ya, biasanya gitu, takdir. Misalnya ada naudzubillah ya, ada peristiwa alam, lalu kemudian orang itu ada yang berusaha menghindar supaya tidak tertimpa. Tapi kalau sudah takdirnya tertimpa, malah dia menghindar itu tertimpa. Yang diam nggak tertimpa, nah, gitu. Ini uraian-uraian singkat anak sekalian tentang qada dan qadar Allah Ta'ala ya. Dari takdirnya Allah Ta'ala itu kita fahami ya, kita uraikan sedikit ya. Kalau terlalu banyak pertanyaan, orang-orang itu bisa ya malah gak tambah iman kepada qada dan qadar ya. Jadi pengertian awal tadi, pengertiannya difahami, lalu uraian ya secara singkat ini difahami. Dan ini didasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ono dalile, ono. Nah ini. Dewek mau kita tadi nggak boleh putus asa. Al-Qur'an ya membimbing kita supaya kita tidak putus asa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hadid ayat 23, likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kamu semua jangan itu kaila ta'sau, berputus asa, 'ala ma fatakum, terhadap apa yang lepas dari kamu, luput dari kamu. Duwe cita-cita, duwe harapan, ternyata tidak terpenuhi ya. Gak boleh putus asa. Seperti yang kita contohkan di depan tadi itu.